Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Sintianingsih dengan NIM 213430111, dosen pengampu II Permana STMT. Saya dari seksi 202123430009. Baiklah, sebelumnya pada video kali ini saya akan menyajikan ada 6 poin materi yang akan saya sajikan, yaitu materi pertama mengenai notasi himpunan dasar dan definisi himpunan, materi kedua mengenai subset, superset, dan set kesetaraan, materi yang ketiga tentang kardinalitas himpunan, yang keempat tentang operasi himpunan dasar, yang kelima tentang produk kartesius, dan yang keenam mengenai materi yang keenam tentang prinsip inklusi dan eksklusi. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menampilkan materi mengenai notasi himpunan dasar dan definisi himpunan. Notasi himpunan dasar dan definisi himpunan. Dalam perkembangannya, konsep himpunan banyak digunakan oleh matematikawan secara intuitif hingga pada pergantian abad yang ke-2020 ketika muncul paradoks Russell-Comingson yang memicu para matematikawan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai konsep himpunan. Oleh karena itu, mari kita pelajari juga konsep himpunan ini dimulai dari definisi himpunan sebagai berikut. Definisi himpunan didefinisikan sebagai koleksi dari objek-objek pada suatu semesta pembicaraan. Objek-objek tersebut selanjutnya disebut dengan istilah anggota atau elemen, dan semesta pembicaraan biasa disebut dengan himpunan semesta. Pengertian tersebut digunakan di bidang naive set theory, sedangkan untuk pengertian formal dari himpunan dapat dipelajari di bidang axiomatic set theory. Sementara kita menggunakan definisi informal agar lebih mudah dipahami. Apa sih notasi dalam himpunan itu? Himpunan umumnya disimbolkan dengan huruf kapital besar. Kemudian, dalam himpunan, kalimat adalah elemen dari, biasa dinotasi dengan simbol garis miring in element, sedangkan kalimat adalah bukan elemen dari dinotasikan dengan simbol notif bukan elemen. Tujuan dari penotasian ini adalah supaya mempersingkat penulisan dan agar lebih mudah dilakukan analisis jika sudah kompleks pembicaraannya. Contoh penulisannya seperti ini. Selanjutnya itu ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai elemen atau anggota dan bisa dinotasikan dengan elemen set himpunan kosong. Catatan, perlu diketahui bahwa himpunan kosong itu mempunyai simbol seperti ini simbolnya. Nah, tidaklah kosong, melainkan mempunyai satu elemen, yaitu himpunan kosong. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya mengenai subset, superset, dan set kesetaraan. Dalam matematika, terutama teori himpunan, suatu himpunan A adalah himpunan bagian atau subhimpunan dari himpunan B. Bila A termuat di dalam B, A dan B boleh jadi merupakan himpunan yang sama.
Hubungan suatu himpunan yang menjadi himpunan bagian yang lain disebut sebagai termasuk ke dalam atau kadang-kadang pemuatan. Nah, himpunan B adalah superhimpunan dari A karena semua elemen A juga adalah elemen B. Jika A dan B adalah himpunan-himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B, maka A adalah subset atau himpunan bagian dari atau termasuk ke dalam B. Dilambangkan dengan display style A garis miring subtik B. Atau secara ekuivalen, B adalah superset atau superhimpunan dari atau meliputi A, dilambangkan dengan display style B garis miring subset A. Jika A adalah sebuah subset dari B, tetapi A tidak sama dengan B, yaitu ada paling sedikit satu elemen B yang bukan elemen dari A, maka A juga merupakan suatu himpunan bagian sejati, proper subset atau strict subset dari B. Ini ditulis display style A subset next B. Atau secara ekuivalen, B adalah superhimpunan sejati proper superset dari A. Ini ditulis display style B superset next A. Untuk setiap himpunan, relasi inklusi merupakan urutan parsial pada himpunan display style magic P untuk semua subset dari S. Ketika di kuantifikatif, A ditulis A elemen A sama dengan X elemen B. Selanjutnya mengenai kardinalitas himpunan. Kardinalitas dari sebuah himpunan dapat diartikan sebagai ukuran banyaknya elemen yang dikandung oleh himpunan tersebut. Banyaknya elemen himpunan apel, jeruk, mangga, pisang adalah 4. Himpunan PQRS juga memiliki elemen sejumlah 4. Berarti kedua himpunan ini ekuivalen satu sama lain, atau dikatakan memiliki kardinalitas yang sama. Kardinalitas adalah himpunan bilangan yang menunjukkan banyaknya jumlah anggota. Himpunan kardinalitas terdiri dari himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, himpunan numerable dan himpunan non-numerable, dan yang terakhir himpunan countable dan himpunan uncountable. Baiklah, yang di sini yang pertama kita akan membahas mengenai himpunan berhingga atau finite dan himpunan tak berhingga infinite. Himpunan berhingga finite adalah himpunan yang anggotanya berbatas. Contoh, himpunan A, himpunan bilangan genap kurang dari 10. Maka A sama dengan 2, 4, 6, 8. Himpunan B, himpunan bilangan ganjil kurang dari 10, maka B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan berhingga infinite adalah himpunan yang anggotanya berbatas. Contoh, A himpunan bilangan genap, maka A sama dengan
2, 4, 6, 8. Himpunan B, himpunan bilangan ganjil. Maka B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. Selanjutnya, himpunan denumerable dan himpunan non-denumerable. Himpunan denumerable adalah jika sebuah himpunan ekuivalen dengan himpunan N, yaitu himpunan bilangan asli. Contohnya, himpunan A, himpunan bilangan asli. Maka A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, himpunan non-denumerable adalah jika sebuah himpunan ekuivalen dengan himpunan R, yaitu himpunan bilangan real. Contoh, A himpunan bilangan real, maka A sama dengan 1.01, 1.001, 1.0001. Yang terakhir, himpunan countable dan himpunan uncountable. Himpunan countable jika himpunan itu merupakan himpunan finite atau denumerable. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti beras, rambut, karena memiliki unit. Dalam bilangan, semua bilangan yang berbatas. Nah, himpunan uncountable jika himpunan itu merupakan infinite atau non-denumerable. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, seperti air, udara. Nah, di dalam bilangan yaitu bilangan real. Selanjutnya, operasi himpunan. Baiklah, pada operasi himpunan, himpunan pertama yang akan kita bahas yaitu gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Nah, A gabungan B ditulis A gabungan B sama dengan elemen A elemen B. Contoh, tanda seperti ini namanya gabungan. Oke, contohnya, himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B terdiri 2, 4, 6, 8, 10. Maka A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Baiklah, A gabungan B. Maka yang terdapat pada himpunan A dan juga terdapat pada himpunan B ditulis secara berurutan di sini dari yang terkecil. Jika angka 2 telah ada pada himpunan A dan himpunan B, maka hanya ditulis satu kali karena gabungan, dia sama. Ya kan? 4 satu kali aja. Seperti itu, karena gabungan. Selanjutnya, operasi himpunan irisan dua himpunan. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Contoh, himpunan A terdiri dari A, B, C, dan E. Dan B terdiri dari A, C, E, G, I. Pada kedua himpunan tersebut ada 3 anggota yang sama, yaitu A, C, dan E. Nah, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa irisan himpunan A dan B adalah A, C, dan E, atau ditulis dengan himpunan A irisan himpunan B sama dengan A, C, dan E. Himpunan A irisan B dibaca himpunan A irisan himpunan B. Oke. Nah,
Kembali lagi yang tadi, ingat kenapa hanya ditulis himpunan A irisan himpunan B, A dan A, C dan E saja, karena pada kedua himpunan ini hanya memiliki 3 anggota yang sama, yaitu A, C, dan E. Dari kedua buah himpunan ini diambil yang samanya saja, sedangkan yang tadi itu digabung. Ya, baiklah. Yang ketiga, tentang selisih dua himpunan. Operasi himpunan berikutnya adalah selisih dua himpunan. Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A, tetapi tidak dimiliki himpunan B. A selisih B ditulis A kurang B, tapi dibaca A selisih B. Maka X elemen A atau X elemen B. Contoh, himpunan A terdiri dari A, B, C, dan E. Himpunan B terdiri dari A, C, E, G, I. Maka A selisih B itu B dan D. Karena A terdapat pada kedua himpunan, C juga terdapat pada kedua himpunan. D dan E kan tidak terdapat pada kedua himpunan. B dan D. Itu A selisih B. Operasi himpunan yang keempat itu komplement. Komplement dari A adalah himpunan semua elemen dari S yang tidak ada di himpunan A. Komplement A ditulis A1 atau AC sama dengan X elemen S atau kardinalitas A. Contoh himpunan A 13.9 S bilangan ganjil kurang dari 20. AC sama dengan 11, 13, 15, 17, 19. Contoh soal operasi himpunan. Contoh soal operasi himpunannya, jika diketahui himpunan A terdiri dari A, B, C, dan E, himpunan B terdiri dari A, C, E, G, I, himpunan C terdiri dari B, C, E, F, G, tentukanlah A irisan B, A irisan C, B gabungan C, A gabungan B gabungan C. Jawab. A irisan B himpunan A irisan himpunan B sama dengan A, C, dan E. Himpunan A irisan himpunan C adalah B, C, E. Himpunan B gabungan himpunan C, A, B, C, E, F, G, I. Himpunan A gabungan himpunan B dan gabungan himpunan C terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, I. Selanjutnya mengenai produk kartesius. Produk kartesius dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan yang kedua anggotanya saling berpasangan berurutan X, Y, dengan X elemen A dibaca X anggota A dan Y anggota B dibaca Y anggota B. Selanjutnya kita lanjut saja ke contoh soal produk kartesius. Jika diketahui A sama dengan A terdiri dari 1, 4, 6, 8, B terdiri dari A, B, C, maka tentukan A cross B, B cross A, banyaknya anggota atau N, banyaknya anggota itu ditanda dengan N, A cross B. Jawaban nomor 1. Kita lanjut ke penyelesaian nomor pertama yaitu A cross B.
A cross B itu 1, A, 1, B, 1, C, 4, A, 4, B, 4, C, 6, A, 6, B, 6, C, 8, A, 8, B, dan 8, C. B cross A kebalikan dari A cross B, maka ditulis seperti ini. Kebalikannya, kalau A cross B yang ditulis pertama yaitu angka yang terdapat pada himpunan A tadi, baru B. Sedangkan ini B cross A, yang B dulu, baru yang A. Paham ya? Kita lanjut ke yang ketiga. Yang ditanyakan banyaknya himpunan A cross B. Untuk cara menentukan jumlah banyaknya anggota N A cross B, jadi kita perlu melihat banyaknya jumlah anggota A dan B dan kemudian dikalikan perkalian jumlah anggota himpunan A dan B. A 1468, B A B C. Maka banyaknya anggota A adalah 4 anggota dan anggota B adalah 3 anggota. Maka A sama dengan 4, B sama dengan 3. Jadi banyaknya A cross B sama dengan 4 dikali 3, hasilnya 12. Maka banyaknya A cross B sama dengan 12. Selanjutnya bagian ini tadi masih lanjut ya. Pembuktian banyaknya anggota A cross B sama dengan 12, kamu dapat menghitung seluruh jumlah anggota A cross B. Nah, tadi yang kita udah dapat tuh yang pertama A cross B seperti ini. 1, A, 1, B, 1, C, 4, A, 4, B, 4, C, 6, A, 6, B, 6, C, 8, A, 8, B, dan 8, C. Nah, ini ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka anggota pasangan berurutan dari A cross B berjumlah 12. Baiklah, kita lanjut ke prinsip inklusi eksklusi. Prinsip inklusi eksklusi merupakan penggabungan antara dua himpunan A dan B menghasilkan himpunan baru yang elemennya berasal dari himpunan A dan B. Kedua himpunan mempunyai kemungkinan elemennya sama. Banyak elemen bersama antara himpunan A dan B dinyatakan dengan A irisan himpunan B. Mohon maaf terjadi kesalahan. Kita akan membenarkan terlebih dahulu ya. Sebenarnya di sini tuh kardinalitas himpunan A irisan B. Jadi di sini kita tambahkan simbol kardinalitas ya. Di sini juga kita lanjut. Ya. Baiklah. Yang tadi seperti yang saya bilang, prinsip inklusi eksklusi merupakan penggabungan antara dua buah himpunan A dan B menghasilkan himpunan baru yang elemennya berasal dari himpunan A dan B. Nah, kedua himpunan mempunyai kemungkinan elemennya sama. Banyak elemen bersama antara himpunan A dan B dinyatakan dengan A irisan B. Kardinalitas A irisan B. Setiap unsur yang sama dihitung 2 kali. Padahal seharusnya unsur yang sama hanya dianggap 1 kali saja. Oleh karena itu, jumlah elemen hasil penggabungan dua buah himpunan A dan B dirumuskan dengan kardinalitas A
gabungan B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang 1 kali kardinalitas A irisan B. Nah, dengan cara yang sama, kita juga merumuskan jumlah elemen hasil operasi beda setangkup. Kardinalitas A beda setangkup B, kardinalitas A setangkup B sama dengan kardinalitas gabungan B, kardinalitas A gabungan B dikurang kardinalitas A irisan B. Juga didapat kardinalitas A setangkup B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang 2 kali ini kardinalitas A irisan B. Kita lanjut saja ke bagian ya supaya lebih paham ya. Kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, di contoh soal ini ditanyakan berapa banyak bilangan bulat dari 1 sampai 101 yang habis dibagi 3 atau 4. Penyelesaian. Misal, himpunan A sama dengan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3. Himpunan B sama dengan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 4. Nah, A irisan B sama dengan himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 dan 4. Yang ditanya, kardinalitas A gabungan B. Ingat, cross X bilangan bulat terbesar kurang dari X. Nah, kardinalitas A sama dengan 101 dibagi 3, hasilnya kan 3,3 sekian. Ingat tadi bilangan bulat terbesar kurang dari X. Nah, kita bulatkan. Kardinalitas B sama dengan 101 dibagi 4, hasilnya 25 sekian. Kita bulatkan jadi 25. Kardinalitas A irisan B sama dengan 101 dibagi 12. 12 ini dari mana? Dari sini. 3 dikali 4, 12. Sama dengan 8. Sehingga didapat kardinalitas A gabungan B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas A irisan B sama dengan 33 ditambah 25 dikurang 8, maka hasilnya sama dengan 50. Jadi, banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 101 yang habis dibagi 3 atau 4, mohon maaf ya, ini terjadi kesalahan lagi, ini 4 bukan 5. Jadi, banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 101 yang habis dibagi 3 atau 4 adalah 50. Terima kasih. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan simbol-simbol dan lain sebagainya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.